Oke, mari kita lanjutkan lagi pembahasan soal penilaian akhir semester genap mata pelajaran kimia tahun pelajaran 2017-2018. Oke, mulai nomor 25 kemarin, 25 tadi kita sudah masuk ke materi hukum-hukum dasar dan perhitungan kimia. Nah, nomor 26 ini juga masih masuk ke hukum dasar. Nah, 26 ini kira-kira hukum dasar apa yang menjadi materi pada soal ini ya. Bila larutan nibal 2 nitrat dan kalium iodida dalam tabung Y yang tertutup masanya 50 gram, maka setelah reaksi berlangsung masanya akan menjadi, nah ingat di sini kuncinya ada di bagian tabung Y yang tertutup. Kira-kira kalau yang tertutup itu akan ada yang lepas atau tidak ada yang lepas ya. Karena tertutup maka tidak ada zat yang keluar. Karena tidak ada zat yang keluar sehingga masanya akan tetap. Sehingga kalau massa tabung massa total pada tabung Y adalah 50 gram, maka setelah reaksi terjadi massanya juga akan tetap 50 gram ya, jawabannya B. Ini adalah sesuai dengan hukum kekekalan massa ya. Oke, sekarang nomor 27. Pada percobaan antara karbon dengan oksigen menghasilkan karbon monoksida diperoleh data jika massa C-nya 6 gram maka massa O-nya 8 gram. Jika massa C-nya 10,5 gram maka massa O-nya 14 gram. Dan jika massa C-nya 15 gram maka massa oksigen yang diperlukan 20 gram. Sehingga dari sini kita tahu bahwa perbandingan massa unsur C dan O dalam senyawa CO ini adalah, nah ini tinggal kita sederhanakan aja, 6 sama 8 itu kalau disederhanakan jadi 3/4. 10,5 sama 14 ya. Ini dibagi dengan ini dibagi 2. Kalau ini dibagi dengan berapa ini berarti? Oke, kita lihat dulu yang ini dibagi dengan 15 dibagi 5 itu 3, 20 dibagi 5 itu 4 ya, 3/4. Nah, ini berapapun kalau dibagi ya. Ini dibagi dengan 3,5. Ini dibagi dengan 3,5 adalah 3/4. Sehingga perbandingan massa unsur C dan O dalam CO itu selalu 3/4. Nah, ini adalah materi dari hukum Rouse ya. Oke, selanjutnya nomor 28. Perbandingan massa kalsium dan massa oksigen membentuk kalsium oksida adalah 5/2. Jika 20 gram kalsium direaksikan dengan 10 gram oksigen, maka massa kalsium oksida yang terbentuk adalah berapa? Nah, perbandingan massa Ca dibandingkan dengan massa O itu adalah 5/2 ya. CaO, nah berarti massa CaO-nya adalah, kalau 5 sama 2 berarti CaO-nya adalah 7 ya. Kalau kita punya 20 gram Ca sama 10 gram oksigen, maka CaO yang dihasilkan berapa? Nah, kita lihat bahwa perbandingannya adalah 5/2. Kalau kalian ingin mudahnya tanpa perlu menghafalkan rumus, kalian masukkan ke sini. Kalau di sini 5, oksigennya 2. Kita kalikan 2. Kalau Ca-nya 10, maka oksigennya adalah berapa? 4 ya. Kalau Ca-nya 15, maka oksigennya adalah 3. Sekarang kalau Ca-nya adalah 20, maka oksigennya adalah 3. 5, 2, 10, 4, 15. Berarti dikalikan 3 adalah 6. 20 sama 8. 20 dibagi 5 dibagi 4, 5, 8 dibagi 4, 2 ya. 20 sama 8.
Sekarang kalau Ca-nya 25, maka oksigennya adalah 10. Nah, dari ini yang memenuhi 20 gram Ca sama oksigennya 10 gram berarti adalah yang 20 gram Ca sama 8 gram oksigen. Kenapa yang ini? Nanti kalau kita pakai yang ini berarti Ca habis ya, O-nya sisa 2 gram. Dari mana 2 gram? Dari 10 dikurangi 8 ya. Kalau kita pakai yang ini salah. Karena apa? Ca yang kita punya hanya 20 gram, sementara dia butuh 25 gram. Maka ini tidak bisa dilakukan. Kalau Ca-nya 20 gram, oksigennya 8 gram, berarti CaO-nya adalah tinggal dijumlahkan, berarti 28 gram. Berarti jawabannya C. Ya. Materi pada hukum-hukum dasar ini masih bisa dilogikakan. Jadi kalian harus tahu, paham konsepnya terlebih dahulu ya. Kalau aturannya 5:2 berarti ya perbandingannya harus selalu 5:2. 20 sama 8 masuk ya. Ini masuk. Tapi kalau 25 sama 10 nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena Ca yang kita punya cuma 20 gram ya. Nah, 5-nya mau ngutang dari mana? Kan nggak boleh seperti itu. Oke, kita lanjutkan nomor 29. Nomor 29, unsur karbon dan oksigen membentuk dua senyawa. Nah, ini adalah hukum Dalton ya. Kita lihat perbandingan massa C pada senyawa CO dan CO2 jika massa oksigen pada dua senyawa sama. Lihat ya, oksigennya disamakan 8 sama 32. Agar sama maka harus dikali 4 dan C yang di bawah ini harus dikali 1. Sehingga kita tulis lagi di sini ya, CO, CO2, massa C, massa O ya. Kalau C-nya 6 dikali 4 berarti 24, oksigennya 32. Ini tetap 12 sama 32 ya. Oksigennya sama ya. Sehingga massa C pada CO dibandingkan massa C pada CO2 adalah 24 banding 12 atau 2 banding 1. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan nomor 30. Pada komposisi suatu tablet effervescent. Nah, tablet effervescent itu apa? Tablet effervescent itu kalau kalian tahu itu contohnya adalah redoxon. Yo, malah promosi atau CDR. Nah, tertulis setiap tablet mengandung kalsium 250 mg dalam bentuk kalsium karbonat. Maka massa kalsium karbonat tiap tablet adalah, oke, di sini kita tahu bahwa adalah tablet, satu tablet itu merupakan kalsium karbonat. Nah, di dalam kalsium karbonat ini ya mengandung 20 mg kalsium, sehingga massa CaCO3-nya berapa? Nah, ini adalah aplikasi hukum Proust ya. Ingat, di aplikasi hukum Proust berlaku bahwa M1 dibandingkan M2 itu adalah jumlah unsur 1 dikalikan AR unsur 1 dibagi jumlah unsur 2 dikalikan AR unsur 2. Ini kalau antar unsur.
Nah, sekarang kalau dengan senyawa, berarti M1 per M2 sama dengan jumlah unsur 1 dikalikan AR-nya dibagi dengan MR senyawa. Dari sini bisa kita tuliskan sehingga massa Ca per massa CaCO3 itu sama dengan jumlah Ca dikalikan AR Ca dibagi dengan MR CaCO3 ya. Massa Ca-nya adalah 250 mg per massa CaCO3 sehingga jumlah Ca-nya berapa? Ca di dalam CaCO3 ini ada berapa? Oke, kita lihat Ca di dalam CaCO3 ini ada 1, berarti 1 dikalikan AR Ca adalah 40 dibagi MR CaCO3 berapa? MR CaCO3 itu adalah 100. Nanti bisa kalian hitung sendiri. Sehingga massa CaCO3-nya adalah 250 mg dikalikan 100 bagi 40. Hasilnya adalah berapa ini? 2500 dibagi 4 itu adalah 625 mg. Ya, jawabannya adalah 625 mg. Oke, kalian bisa mengecek lagi ya. Yang diingat adalah ini ya. Ini kalau antar unsur ya. Ini kalau antar unsur, kalau ini adalah unsur dalam senyawa. Yang ini adalah senyawa. Yang atas ini adalah unsur. Oke, 31. Gas nitrogen yang volumenya 500 ml direaksikan dengan 600 ml gas oksigen sampai salah satunya habis bereaksi. Jika persamaan reaksi yang setara adalah ini, maka volume gas N2O3 yang dihasilkan berapa liter? Volume Z yang sisa berapa liter? Oke, ini mari kita tulis terlebih dahulu reaksinya ya. Gas nitrogen 2N2 ditambah dengan 3O2 menjadi 2N2O3. Nah, di sini ini sudah kita punya apa? Mula-mula, nah kita tulis MRS ya. Kita punya mula-mula N2 500 ml. Oksigennya kita punya 600 ml. Sehingga N2O yang 3 yang dihasilkan berapa? Nah, di sini kita lihat perbandingannya. Perbandingannya adalah ya, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien ya. Kita lihat perbandingan N2 sama O2 ya. Perbandingan N2 sama O2 itu adalah 2:3. Ya kan? Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tulis di sini ini 200, maka oksigennya adalah 300, seperti itu. Nah, kalau N2-nya 500 mili, oksigennya berarti berapa? Nah, kita lihat perbandingannya, berarti 3/2 dikali 500, berarti adalah 750 ya kan. Nah, sekarang kalau N2 banding O2-nya itu, kalau oksigennya kita pakai oksigen yang 600 mili, maka N2-nya berapa? Berarti adalah 2/3 dikalikan 600, berarti 400 mili. Nah, kita mau pakai yang mana? Ya, yang kita pakai yang ini atau yang ini. Nah, kita punyanya adalah 500 sama 600. Nah, kita punyanya 500 mili sama 600 mili, maka yang bisa digunakan adalah yang kedua ini ya. Yang pertama.
N2 ini dapat digunakan. Kenapa dapat digunakan? Karena N2-nya kita mula-mula punya 500, yang kepakai 400. Oksigennya kita punya 600, yang kepakai 600. Kan habis. Sementara kalau kita pakai yang pertama, kalau oksigennya 500, kita pakai 500. Tapi oksigen yang bereaksi itu 750. Sementara kita cuma punya 600. Sehingga tidak boleh mengutang. Harus habis atau bersisa. Kalau ngutang tidak boleh. Sehingga di sini nanti yang bereaksi adalah 400 dan di sini yang bereaksi 600. Nah, kalau di sini 400 600, maka N2O3 yang dihasilkan berapa? Lihat koefisiennya adalah 2. Berarti 2 ini berarti sama dengan yang N2. Sama-sama 2 berarti di sini juga 400. Berarti set 500 kurangi 400 berarti bersisa 100 ml. Oksigennya 600 kurangi 600 habis N2O3 yang terbentuk 400 ml. 400 mililiter ya, harusnya mililiter ya. Di sini mililiter, ini salah, harusnya mililiter. Nah, sehingga jawabannya adalah N2O3 yang dihasilkan adalah 400, opsi A, B, C. Dan volume zat yang sisa adalah 100 ml. Berarti jawabannya yang B. Nah, ini dapat dari mana? Oke, kelihatan. Ya, 400 sama 600 ini dapat dari mana? Ini didapat dari... Oke, ya, kita lanjutkan. Nanti kalau kalian ada yang masih kalian belum mengerti atau penjelasan saya kurang jelas, silakan bisa pause, kalian amati lagi ya. Diulang-ulang terus sampai paham. Kita lanjutkan soal nomor 32 ya. Gas I2 yang volumenya 2 liter tepat habis bereaksi dengan 5 liter gas oksigen membentuk 2 liter gas oksida iodium. Rumus molekul iot tersebut adalah 32. Ini adalah soal penentuan ya, intinya adalah penentuan rumus kimia menggunakan perbandingan koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi ini dari mana? Dari volume. Dari sini kita tulis I2 yang volumenya 2 liter, berarti kita punya 2 liter I2 ya, direaksikan dengan habis bereaksi dengan 5 liter gas O2 membentuk 2 liter gas oksida iodium. Berarti kita tulis IXOY ya, oksida iodium. Nah, volume, ingat ya, volume, perbandingan volume menunjukkan perbandingan koefisien. Nah, ingat ini hukumnya siapa? Gay-Lussac. Sehingga kalau di sini 2 liter berarti kita bisa tulis 2I2 ditambahkan 5O2 hasilnya adalah 2IXOY ya. Reaksi ini sudah setara. Dari mana tahu setaranya? Karena ini tepat habis bereaksi dan ada kata-kata membentuk, itu sudah setara. Kita lihat I di ruas kiri ada 2 ya, di ruas kanan adalah 2X, sehingga X sama dengan 1. I di ruas kiri ada 2 kali 2 4 ya, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, oksigen, nah ini bukan 2. Oksigen di ruas kiri ada 5 kali 2, di ruas kanan ada 2 kali Y, sehingga Y akan sama dengan 5. Sehingga rumusnya menjadi I2O banyak D gitu.
Nah, sekarang nomor 33. Nah, nomor 33 ini kemarin sudah dibahas di papan tulis ya. Ini seperti soal yang ada di buku paket. Nah, saya lupa halaman berapa. Nah, untuk soal ini membutuhkan halaman yang lebih luas. Jadi akan saya ulangi lagi. Saya edit terlebih dahulu ya. Oke, nomor 33. Untuk membakar 100 ml uap spiritus campuran dari metanol, CH3OH dengan etanol, diperlukan 270 ml gas oksigen. Jika reaksi yang terjadi adalah seperti ini, diukur pada pH yang sama, volume CH3OH dan C25OH yang masing-masing dalam mililiter adalah. Nah, soal ini sebenarnya adalah soal mudah. Oke, mudahnya dari mana? Maka mari kita bahas ya. Untuk membakar 100 ml uap spiritus. Nah, spiritus ini adalah campuran dari, bisa kita tulis bahwa volume CH3OH ditambah dengan volume C2H5OH itu totalnya adalah 100 ml ya. Bisa kita tulis volume CH3OH sebagai X dan volume C2H5OH sebagai Y adalah 100 ml. Kemudian kita tulis reaksi masing-masing ya, satu per satu. Yang pertama adalah CH3OH, 2 CH3OH ya, ditambah dengan 3 O2 menghasilkan 2 CO2 sama 4 H2O ya. Kita tahu bahwa volume CH3OH adalah X ya. Kalau volume CH3OH itu adalah X, maka volume oksigennya adalah, kita lihat koefisiennya 3, di sini 2, sehingga di sini adalah 3 per 2 dikalikan volumenya X ya. CO2 koefisiennya 2, berarti 2 per 2 dikalikan X. H2O 4 per 2, 4 bagi 2 ini dikalikan volumenya X. Nah, seperti itu. Sekarang yang kedua, C2H5OH ditambahkan dengan 3O2 menjadi 2CO2 sama 3H2O ya. Kita tahu bahwa volume C25OH adalah Y. Kalau di sini Y, berarti oksigennya berapa? Koefisiennya 3. Di sini nggak ada, berarti koefisiennya 1. Berarti 3 dikalikan Y. CO2 berarti koefisiennya 2. Volumenya adalah 2Y. Sementara H2O adalah 3Y. Seperti ini. Kemudian baru kita eliminasi. Nah, di sini ada tambahan. Secara sempurna, pembakaran secara sempurna diperlukan 270 ml gas oksigen ya. Jadi oksigen total ya. Oksigen yang dibutuhkan untuk metanol dan etanol itu totalnya adalah 270 ml. Berarti kita ada persamaan baru bahwa 3 per 2X ditambah 3Y itu sama dengan 270 ml ya. Kita buat bulatan, berarti 3X ditambah 2Y hasilnya adalah 540 ml. Nah, kita punya persamaan pertama ya. Ini X, sementara X ditambah Y itu adalah 100 ml. Nah, kita eliminasi ya. Kita mau eliminasi yang Y ya, berarti ini dikali 1, ini dikali, sehingga jadinya 3X ditambah 2Y hasilnya 540 ml. Nah, ini 2X ditambah 2Y adalah 200 ml. Sehingga X hasilnya adalah 240 ml. Oke, sebentar, ada yang salah.
Oh iya. Ini 3/2x ditambah 3y, berarti ini adalah harusnya jadinya 6. Ini 3y benar. Ini berarti jadinya 3x plus 6y ya. Hasilnya 540, di sini 6. Berarti ini dikali 1 ya, ini dikalikan 6, sehingga di sini harusnya jadinya 6x 6y jadinya 600. Berarti min 3x sama dengan min berapa ini? Min 6, berarti adalah min 60 ml. X-nya berarti adalah 20. Berarti X-nya harusnya sama dengan 20 ml. Kalau X-nya 20 ml, berarti Y-nya adalah 100 dikurangi X, berarti adalah 100 dikurangi 2, harusnya hasilnya adalah 80 ml. Nah, X itu siapa? X ini adalah CH3OH, dan Y ini adalah C2H5OH. Berarti jawabannya adalah 20 dan 80. Jawabannya B. Oke. Soal nomor 34, pada temperatur dan tekanan tertentu, 9 liter gas H2 mengandung 9 kali 10 pangkat 22 molekul gas hidrogen. Pada temperatur dan tekanan yang sama, banyaknya molekul yang terdapat dalam 3 liter gas nitrogen adalah. Nah, ini adalah nomor 34. Ini adalah hukum-hukum gas ya sebenarnya ya. Hukum-hukum gas dan konsep mol. Konsep mol di sini yang kita pakai adalah jumlah partikel. Ingat, hukum-hukum gas berlaku bahwa ada suhu dan tekanan dan suhu yang sama, maka gas-gas yang volumenya sama akan memiliki jumlah partikel yang sama ya. Berarti gas-gas yang V-nya sama akan memiliki jumlah partikel yang sama. Berarti bisa kita tulis V1 per V2 sama dengan jumlah partikel disimbolkan dengan N besar ya, N1 per N2. Nah, seperti ini ya. Pada temperatur dan tekanan tertentu, 9 liter gas hidrogen. Nah, berarti di sini volume gas hidrogen. Nah, di sini berarti jumlah partikel gas hidrogen ya. Pada temperatur dan tekanannya sama, banyaknya molekul yang terdapat dalam 3 liter gas nitrogen. Berarti perbandingannya adalah volume hidrogen sama volume nitrogen. Nah, ini adalah mol dari nitrogen. Volume hidrogen adalah 9 liter per volume nitrogennya adalah 3 liter. Jumlah partikel dari 9 liter gas hidrogen ini adalah 9 kali 10 pangkat 22 molekul per jumlah yang ditanyakan adalah berapa banyaknya molekul N2. Berarti ini adalah jumlah partikel dari N. Nah, sehingga kalau kita tukar ya, jumlah partikel dari N2 itu adalah 9 kali 10 pangkat 22 dikali 3 dibagi dengan 9, sehingga mol nitrogennya adalah 3 kali 10 pangkat 22 molekul. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, ingat rumus ini, diingat-ingat ya, hukum-hukum gas. 35. Suatu unsur A mempunyai 2 isotop stabil di alam, yaitu A20 dan A22. Jika massa atom relatif A adalah 20,2, maka kelimpahan isotop A20 di alam adalah, nah ini nomor 35. Ini adalah materi mencari persentase isotop ya. Persamaan yang digunakan adalah bahwa
Massa atom relatif ya, AR A itu adalah massa isotop A yang pertama dikalikan persentasenya ditambah massa isotop A yang kedua dikalikan persentasenya. Berarti kalau dalam soal ini bisa kita tuliskan bahwa AR unsur A itu adalah massa dari A 20 dikalikan persentasenya ditambah massa dari A 22 dikalikan persentasenya. Nah, massa A20 ini berapa? Ya 20. Massa A22 ini berapa? Ya 22. Dari mana 20 sama 22? Dari sini. Massa isotop itu yang atas. Itu bisa kalian tuliskan sebagai massa isotop. Berarti, nah kemudian persentasenya berapa sama berapa? Nah, persentase itu kan sama dengan persen itu kan 100 ya. Berarti bisa kalian tulis bahwa X plus Y. Nah, bisa kalian tulis di sini adalah X, di sini adalah Y. Dengan X plus Y-nya sama dengan 100. Jadi bisa kalian tulis di sini ARA berarti berapa? ARA adalah 20,2 sama dengan 20 dikali X persen, ya kan? Ditambah di sini 22 dikalikan Y persen. Nah, gitu. Berarti adalah 20,2 sama dengan, berarti ini berarti berapa? 20x persen itu adalah per 100 ditambah ini adalah 22y per 100. Sekarang kita tulis bahwa x plus y nya adalah 100, berarti bisa kita tuliskan bahwa y sama dengan 100 min x ya. Berarti kita tulis lagi, ini adalah 20,2 sama dengan 20 X dibagi 100 adalah 0,2X ditambah 0,22Y ya. 20,2 sama dengan 0,2X ditambah 0,22 ya. Y itu berapa? Y itu adalah 100 min X. Kan kayak gini. Sehingga 20,2 sama dengan 0,2X ditambah 0,22 dikali 100 adalah 22 min 0,22X. Kita pindah sedemikian rupa sehingga di ruas kiri bisa kita tulis 22 dikurangi 20,2 adalah 1,8 sama dengan 0,22 dikurangi 0,2 adalah berarti berapa? 0,02 ya. 0,02 X sehingga X nya itu adalah 1,2 dibagi 0,02 adalah 90. Berarti langsung ketemu bahwa X nya adalah 90%. Kalau mencari X nya 90 berarti kalau X nya 90 ingat X plus Y adalah 100. Kalau X nya 90 berarti Y nya berapa? Berarti Y nya adalah 10. Y itu masanya siapa? Y itu adalah masanya A22. Gitu. Oke, mungkin materi ini yang kemarin kurang ya, keselip. Materi ini kayaknya keselip. Oke, lanjutkan nomor 36. Jika diketahui ARC sekian, maka massa 0,5 mol C25OH adalah 36.
Ingat, mencari mol adalah, kalau ini C2H5OH ini apa? Ini adalah senyawa. Berarti mol sama dengan massa per massa molar. Nah, karena ini senyawa, maka kita harus nyari MR-nya terlebih dahulu. MR C2H5OH itu berarti berapa? 2 dikalikan C itu 12 ya. Ditambah 5 kali H itu 1 ditambah O itu 16 ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 24 ditambah 5 berarti adalah 29, 30, 40. Ya. Mol adalah massa per MR. Masanya kalau molnya 0,5 mol ya. Masanya ditanyakan, massa molarnya adalah 46 gram per mol ya. Sehingga masanya adalah 23 gram. Itu. Oke, mudah ya. Yang penting rumus ini diingat-ingat sama mencari MR, jangan sampai salah dalam menghitung ya. Ingat, jangan sampai salah mencari MR. Oke, 37. Jumlah molekul yang terdapat dalam 18 gram glukosa adalah 18 gram glukosa. 18 gram glukosa, MR-nya sekian. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah molekul N besar. Nah, yang diketahui adalah masanya 18 gram, MR-nya 180. Nah, berarti dari massa ke jumlah partikel gimana? Ingat jembatan mol. Dari massa mau ke menjadi jumlah partikel itu harus melewati mol terlebih dahulu. Nah, kayak gini ya. Massa ke mol itu harus dibagi dengan massa molar ya. Mol ke jumlah partikel harus dikali dengan bilangan Avogadro ya. Sehingga kita harus mengubah dari massa gram ke mol terlebih dahulu. Ingat, mol sama dengan massa per massa molar. Berarti adalah 18 gram per massa molarnya berapa? MR-nya 180, berarti massa molarnya 180 gram per mol. Sehingga molnya adalah 0,1 mol. Nah, sekarang mencari jumlah partikel, jumlah molekulnya. Mol sama dengan jumlah partikel sama dengan mol dikalikan bilangan Avogadro. Molnya 0,1. Bilangan Avogadronya adalah 0,1 mol ya. Bilangan Avogadronya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Sehingga hasilnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 22 mol. Ya. Jawabannya C. Oke. Semoga soalnya masih mudah seperti ini ya. Amin. Oke. Kita lanjutkan nomor 38. Jika diukur pada temperatur dan tekanan yang sama, massa dan volume kedua gas adalah sebagai berikut. Jika massa molekul relatif C26 adalah 30, maka massa atom relatif ARX adalah, nah ini sama kayak tadi ya, berlaku bahwa V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Nah, ya kan? Karena kita tahu bahwa jumlah partikel N itu sama dengan mol dikalikan bilangan Avogadro, ya kan? Maka N itu sebanding dengan mol. Berarti bisa kita tulis, turunkan lagi, V1 per V2 sama dengan mol 1 per mol 2. Ya gini. Nah, berarti kita tulis sini volume gas X2 per volume C2H6 itu sama dengan mol dari X2 per mol dari C2H6. Kayak gini. Volume gas X2 itu berapa? Volume gas X2 adalah 1 liter per volume C26 adalah 10 liter sama dengan
Mol X2. Ingat di sini yang diketahui adalah gram ya. Mol itu sama dengan massa per massa molar. Berarti masanya berapa? Masanya 2 gram per massa molarnya. Nah, jika massa MR dari C26 30, maka massa X-nya berapa? Berarti ini ditanyakan ya. Per mol C26 berapa? Masanya adalah 7,5 gram dibagi dengan massa molarnya berapa? Massa molarnya adalah 30. Ini. Sehingga ini kalau kita tukar jadinya adalah 30 gram per mol. Oke. Sehingga kalau ini kita tukar jadinya adalah 7,5 per 30 per 10 sama dengan 2 per X. Kayak gini. Sehingga X sama dengan 2 kali 10 per kali 30 per 7,5. Ya, berarti ini adalah 600 dibagi 7,5 adalah berapa? 600 bagi 7,5 berapa? Oke, saya hitung dulu, nggak hafal ya. 600 bagi 7,5 adalah 80 gram per mol. Nah, berarti jawabannya adalah yang perlu kalian ingat itu rumus-rumus ini ya. Kalau bentuk dasarnya kalian sudah tahu, nah kan bolak-balik kita baliknya adalah ke mol. Nah, kalau yang di soal diketahui adalah gram, ya kan, massa kan yang diketahui massa, maka ubahlah massa ini ke mol. Massa ke mol itu adalah bahwa mol itu adalah massa per massa molar. Masukkan ke bentuk seperti ini. Ke-9. Suatu senyawa mempunyai rumus empiris CH2O dan massa molekul relatifnya adalah 60. Jika diketahui massa atom relatifnya sekian, maka rumus molekulnya apa? Ingat nomor 39. Ya. Rumus molekul MR dari rumus molekul. Bukan. Rumus molekul itu adalah rumus empiris dikalikan hasil kelipatan ya, N ini bukan mol. Nah, mencari N ini gimana? Kemarin ya, bahwa MR dari rumus empiris dikalikan N itu adalah MR dari rumus molekul. Nah, kalau di soal rumus empirisnya adalah CH2O, berarti MR dari CH2O dikalikan N kali itu sama dengan MR rumus molekulnya. Massa molekul relatifnya adalah 60. CH2O itu berapa? MR-nya berarti 12 ditambah 2 kali 1 ditambah 16 N kali sama dengan 60. Sehingga N-nya itu adalah 2 ya. 12 tambah 2 14 16. Sehingga rumus molekulnya adalah CH2O dikalikan 2. Berarti adalah C2H4O. Nah, yang C-nya ada 2, H-nya ada 4, O-nya ada 2, berarti adalah yang A ya. C-nya ada 2, 1, 2 ya. Jangan kalian terpatok pada rumus C2H4O2. Nah, rumus C2H4O2 ini bisa memiliki banyak bentuk. Salah satunya adalah CH3COOH. Kita hitung, C-nya ada 2, H-nya ada 3 tambah 1, 4, O-nya ada 2. Nah, gitu. C2H4OH. Lanjut nomor 40 ya. Kemulalan larutan NaCl 10% massa dalam air adalah. Ini materi konsentrasi larutan.
ya, konsentrasi larutan. Nah, jika di soal diketahui larutan NaCl 10% massa, ya, ini berarti nanti adalah 10 gramnya itu NaCl, sisanya berapa? 90 gramnya itu adalah air. Karena larutan. Nah, larutan itu mesti ada airnya. Tapi sepertinya kemolalan itu kemarin tidak dimasukkan. Tapi nggak apa-apa, ini udah terlanjur. Saya terlanjur bahas aja ya. Nah, gitu. Molalitas, kemolalan ya. Molalitas itu adalah mol zat terlarut, rumusnya ya, dibagi dengan massa pelarut. Mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah mol per kilogram. Nah, rumus ini bisa diturunkan menjadi mencari mol itu dari mana? Nah, mol itu rumusnya adalah massa per massa molar. Ya, ingat dikalikan. Nah, kilogram kalau kita ubah menjadi gram itu adalah 1000 per massa dalam satuan gram. Ya. Sehingga rumus molalitas jadinya seperti ini. Massa zat larut berarti berapa? Berarti adalah 10 dibagi massa molar dari NaCl adalah 58,51 dikali 1000 per massa pelarutnya adalah 90. Sehingga hasilnya adalah adalah 1,89 mol atau jadinya 1,9 m. Tapi sepertinya kok kayaknya nggak keluar, tapi ya nggak apa-apa, direkan aja. Atau kalau mau mencari dari rumus ini ya, mol per kilogram, saya masukkan lagi. Pertama, kamu hitung molnya terlebih dahulu. N sama dengan massa per massa molar, berarti adalah 10 per 58,1. Udah, titik sampai ini aja. Sekarang kilogramnya berarti berapa? Massa pelarutnya itu berapa sih? Massa pelarutnya kan 90 gram. Itu berarti berapa kilogram? Berarti adalah 0,123. Berarti 0,09 kilogram. Sehingga molalitasnya itu adalah 10 per 58,1 dibagi dengan 0,09. Itu. Hasilnya nanti akan sama. 10 dibagi 58,1 dibagi dengan 0,09. 58,51 hasilnya sama. Oke. Sekarang nomor 41 ya. Volume 1,23 liter gas C2H6 pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanannya. Ada temperatur, ada tekanan ya. Ingat mencari volume 41. Ya. Volume pada saat STP itu adalah mol dikalikan volume molar ya. Nah, volume molar itu berarti berapa? Volume molarnya adalah 22,4 liter per mol. Nah, STP ini adalah pada suhu 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Nah, kalau pada P dan T tertentu yang berlaku adalah PV sama dengan nRT. Berlakunya adalah PV sama dengan nRT. Kita lihat di soal. Nah, di soal diketahui
P-nya adalah 152 cm/Hg. Berarti berapa ATM? Nah, 1 ATM itu adalah 76 cm/Hg. Sehingga kalau 152 cm/Hg ini berapa ATM? Berarti 76 itu 1, berarti kalau 152 itu adalah 2 ATM. Kayak gini. Kemudian T-nya adalah 27 derajat Celcius. Ini berapa Kelvin berarti? Ditambah 273 jadinya 300 Kelvin. Kayak gitu. Nah, sekarang hitung molnya. Molnya, yang ditanyakan adalah masanya. Oke, kita masukkan ke rumus ini ya. PV sama dengan nRT. P-nya ada 2 Tm. Volumenya ada 1,23. Nah, ini enggak ada apa? Mol. Molnya enggak ada. R-nya berapa? 0,082. Suhunya adalah 300. Dari sini molnya hasilnya adalah berarti berapa? 2 dikali 1,23 dibagi 82 dibagi. Nah, sehingga diketahui molnya adalah 0,1 mol. Gitu. Nah, apakah sudah menjawab soal? Ternyata belum. Yang ditanyakan adalah massa. Ya, kalau diketahui mol, ingat mol sama dengan massa per massa molar. Sehingga massa sama dengan mol dikalikan massa molarnya. Molnya 0,1. Massa molarnya berapa? Di sini diketahui 30. Sehingga massanya adalah 3 gram. Nah, oke. Untuk bagian ini cukup sampai nomor 41 dulu ya. Saya mau istirahat, sudah jam setengah 12. Saya mau tidur terlebih dahulu ya. Besok insya Allah akan coba saya lanjutkan lagi ya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.